Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sebagai seorang manusia diberikan satu kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjung tinggi kebenaran, untuk menjunjung tinggi kebaikan. Menjunjung tinggi kebenaran ataupun kebaikan itu sesungguhnya tidak membutuhkan energi tambahan. Kita cukup dengan menjalani hidup dan kehidupan ini, akan tetapi kita memiliki niatan, memiliki tujuan maupun orientasi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor niat inilah yang menjadi faktor terpenting dalam kehidupan seorang yang beriman. Karenanya siapapun seorang muslim tidak boleh lupa terhadap niatnya. Seorang muslim tidak boleh lupa terhadap tujuannya apapun yang ia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Marilah kita semua dari mulai kita bangun sampai tidur kembali semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidur, maka niatkanlah bahwa istirahatnya itu adalah untuk bisa kembali tubuh kita itu menjadi prima, menjadi fresh, sehat, untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu makan, maka niatkanlah makannya itu sebagai asupan tambahan energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang refreshing sekalipun atau melakukan satu healing untuk bertamasya, maka niatkanlah bahwa ia melakukan refresh diri agar di hari kemudiannya ia bisa mendapatkan suatu tubuh yang segar dan pikiran yang segar pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah secara ritual dan yang kedua adalah ibadah secara sosial. Ibadah secara ritual adalah seorang muslim bagaimana dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya, dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dan ia mencoba untuk bagaimana menjalankannya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Ibadah ritual indikatornya tentu tidak lepas dari bagaimana seorang muslim itu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Seseorang bisa menunaikan zakatnya, seseorang bisa melakukan puasa Ramadan dalam 1 tahun 1 kali, seseorang bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tentu keempatnya ini dilandasi dari sebuah rukun yang pertama, yaitu syahadah, persaksian diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selainnya, dan persaksian diri bahwasanya Nabi Muhammad SAW semata-mata sebagai utusannya. Menjalankan kewajiban ataupun sunnah-sunnah itu adalah merupakan satu muara ketika seseorang itu mempersiapkan diri tadi. Maka seseorang yang melaksanakan kewajiban agamanya, ia serta-merta telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim secara ritualitas. Bertolak dari itu semua bahwa kewajiban ini dapat kita lihat tidak mengeksploitasi diri sebagai seorang muslim
Toh kemudian seseorang diwajibkan sholat yang 5 waktu dalam 1 hari 1 malam itu cukup rata dari 5 sampai 10 menit. Lalu seseorang menunaikan zakat cukup 2,5% dari 100% harta yang dihasilkannya. Seseorang melaksanakan saum Ramadan cukup 1 tahun sekali selama 1 bulan, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa saja orang yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi dalam hal ini tentu Islam sebagai sebuah agama tidak mengeksploitasi seseorang dalam menjalankan kewajibannya, karena itu semua harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dari poin ini kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa seorang muslim yang penting dia memancangkan niatnya dari aneka aktivitasnya dalam kesehariannya untuk mempersiapkan diri semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya ibadah itu sama sekali tidak meminta energi yang berlebih dari diri kita sebagai seorang manusia yang secara fitrahnya harus bekerja, harus mencari keutamaan ataupun kelebihan duniawi. Lalu poin yang berikutnya bahwa ketika ibadah itu dimaknai sebagai ibadah sosial, maka ibadah sosial itu juga adalah tergantung daripada niatnya dan tergantung daripada motifnya. Meskipun ibadah sosial itu sendiri jika dimaknai sebagai sebuah filantropis ataupun bagaimana seseorang itu dapat berbagi dari harta yang diupayakannya, dari harta yang dimilikinya, maka serta-merta ia pun sudah mendapatkan value daripada nilai usahanya ataupun dari apa yang dihasilkannya. Seseorang itu berusaha, seseorang itu bekerja, seseorang itu berbisnis atau apapun, maka niatkanlah semata-mata ingin berbagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam koridor syariat dia tidak terlepas dari menunaikan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekahnya ataupun berwakaf ketika ia telah wafat. Maka ibadah seseorang itu satu paket dimaknai juga adalah bekerjanya seseorang itu. Bekerja sembari beribadah dan beribadah sembari bekerja dengan tanpa ada suatu muatan energi tambahan. Yang penting seseorang itu menjaga niat dan orientasinya. Maka ketika seseorang itu bekerja dan berusaha, satu kali berlayar 20 terlampaui, dunianya dapat dan sekaligus akhiratnya juga dapat diraih. Sebagai satu kesimpulan dalam kata akhir bahwa ibadah sosial itu sangat amat luas, tidak hanya dalam konsep berbagi. Seseorang hidup di dunia ini semata-mata diniatkan karena Allah, bahwa keberadaannya di tengah-tengah lingkungannya ia memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, dan tentu satu nilai yang paling tinggi bagi seorang muslim adalah keberadaannya bermanfaat bagi yang lainnya, atau seorang muslim keberadaannya dapat membuat bahagia orang lain, maka insya Allah dunianya akan didapatkan, sekaligus juga akhiratnya pun akan didapatkannya pula. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.